Selamat datang di WITS atau Wake Up in the Sky bersama kami OSIS MPK Gasendra Mahesa Satwika Gasta. WITS atau Wake Up in the Sky adalah podcast pertama Gasta yang pastinya sangat spesial karena kita kedatangan tamu yaitu Caketum terpilih OSIS MPK periode 2023-2024. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri aku Atskia sebagai Korumas OSIS Gasta. Dan aku Izzy sebagai Koordinator Humas MPK Gasta. Dan sebelum kita mulai, kita bisa perkenalan dulu ya dengan Caketum kita. Bisa dari Dava mulu. Halo semuanya, nama saya Dava Nayendra Utama. Saya sebagai Caketum terpilih untuk Ketua Umum OSIS. Saya sekarang menduduki kelas 8G di SMP Lab School Kebayoran. Halo semuanya, saya Antari Femida Nariswari selaku calon ketua umum MPK Angkatan 22 periode 2023-2024. Sekarang saya menduduki di kelas 8A. Oke, halo Dava. Halo Kak. Nah ini kan nama podcast kita tuh Wake Up in the Sky. Jadi kayak seolah-olah terbangun dan terbang di langit mengejar mimpi kita. Nah aku tuh penasaran deh, kalian tuh impiannya atau cita-cita kalian pas masih kecil tuh apa sih? Kalau aku dari kecil itu diajarin bahwa kita tuh harus mempunyai mimpi yang setinggi mungkin Kak. Jadi saya dari kecil tuh pengen banget menjadi seorang pemimpin, khususnya mungkin menjadi seorang presiden Kak, pemimpin negara gitu. Kalau Femi? Kalau dari dulu aku berubah-ubah sih Kak, tapi aku tuh ingin jadi seseorang yang berpengaruh tapi gak kelihatan eksis, jadi kayak seseorang yang di balik layar gitu. Dan aku lebih suka kayak jadi misalnya manajer atau direktur. Sebenarnya aku juga pengen jadi engineer juga sih. Berarti sampai sekarang masih mau stay jadi. Oke. Bisa aja kita langsung ke pertanyaan ya. Pertanyaan pertama dari kami adalah, kalian alasan mau masuk Lab Sky itu kenapa? Sama kalian kira-kira tahu Lab Sky dari mana? Kalau untuk aku, saya punya beberapa sepupu yang sudah pernah sekolah di SMP Lab School dan juga SMA Lab School. Aku menanya ke mereka, SMP Lab School Kebayoran tuh sekolah yang bagus banget gitu Kak. Mulai dari segi akademiknya sampai ke segi organisasinya. Saya merasa tertarik buat ikut gabung bersama SMP Lab School Kebayoran. Terus alhamdulillah saya sudah keterima di sini dan saya di sini sebagai Caketum terpilih. Kalau aku itu maunya diceritain sama orang tua, soalnya karena banyak dari keluarga aku yang juga dulu tuh sekolah di sini, dan awalnya aku belum tertarik, namun setelah diceritain karena banyak aktivitasnya, terus juga sempat survei ke sini dan sempat bincang-bincang juga sama kakak sepupu aku yang pernah sekolah di sini, jadi tertarik dan alhamdulillah keterima dan sekarang di sini. Jadi sepupu kalian yang udah di sini tuh angkatan berapa sih? Kalau aku dia angkatan 20 Kak. Aku angkatan 19. Cuma satu angkatan. Berarti Sudah aku juga di sini angkatan 19 Mem. Beda. Banyak ya ada. Iya. Oke, jadi kan kalian dalam waktu 2 hari nih, kan sekarang udah tanggal 15, tanggal 17 tuh kalian udah naik jabatan, terus Gasta udah turun jabatan. Apa sih yang bakal kalian lakukan pas kalian naik jabatan? Tapi kasih jawaban selain melaksanakan visi misi dan juga mengajukan program kerja. Planning kita selain buat visi misi gitu, lebih mikir kayak kita mau ngapain selama setahun ini, dan juga kayak kalau gimana cara biar kita tuh bisa lebih dekat sama satu sama lain. Karena menurut aku kalau jadi dari Capsis ke OSIS kan mungkin ada perubahan dikit dari misalnya beban kerjanya, jadi mungkin ada satu teman yang malah jadi terasa terbebani, dan aku pengen kayak bikin rencana gitu sama rekan-rekan yang lain, kayak gimana biar kita bisa bonding dan bisa saling bantu. Bener kata Femi, solidaritas itu penting banget. Kita harus bisa merangkul teman-teman kita buat bisa sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan yang kita inginkan gitu Kak. Tapi buat bonding gitu Kak, nggak juga perlu banget buat kayak suatu hal yang formal atau kayak seminar gitu. Bisa juga melalui misalnya nonton bareng atau makan bareng gitu Kak. Berarti ngelakuin hal yang seru-seru gitu ya? Iya. Oke. Mungkin ini pertanyaan yang mungkin udah agak pasaran ya, tapi apa inspirasi tergede kalian? Bisa dari artis kayak, mungkin bisa dari keluarga kalian sendiri kayak ortu ataupun kakak gitu. Inspirasi terbesar saya adalah abang saya Kak.
Dia itu orangnya, bagi saya sangat sayang sama dia. Dia bijaksana banget, dia bantu banget saya sama saya. Semua hal yang saya lakuin dia support. Terus dia juga sebagai role model saya. Kalau kamu umur berapa? Kakak aku sekarang udah kuliah. Cewek atau cowok? Cewek atau cowok? Cowok. Oke. Kalau Femi? Kalau aku role modelnya ke ketua OSIS yang sekarang Kak Jasmine. Gitu. Karena kakaknya itu anaknya teratur banget dan emang menurut aku pas jadi ketua OSIS dan aku pengen banget punya kemampuan kayak public speakingnya, terus kemampuannya dalam menghadapi situasi yang mungkin agak mendadak dan caranya dia menangani itu dengan sikap yang profesional. Oke. Ini kan kalian udah kelas 8 ya. Kurang lebih mungkin berapa tahun? 2 tahun kali, iya. 2 tahun. Kan kalian udah banyak ngelakuin kegiatan-kegiatan di lab school. Nah, kegiatan apa sih itu yang paling kalian suka di lab school dan kenapa? Jujur aja saya seneng banget ngikutin Skyfit Kak. Itu suatu hal yang di luar biasaan saya. Dari SD saya nggak ada kayak gitu. Jadi aku seneng banget datang pagi-pagi gitu ke sekolah, terus lari bareng-bareng sama teman-teman. Itu saya merasa itu seneng banget bisa olahraga bareng sama teman-teman gitu. Kayak yang biasa orang-orang mungkin kayak males gitu ya bangun bener banget. Tapi kamu malah seneng Iya. ya. Kalau aku seneng yang kalau misalnya ada kepanitiaan gitu Kak, misalnya untuk acara kayak LICD atau misalnya untuk pertemuan orang tua ada suka ada kepanitiaan gitu. Aku senangnya gitu karena aku jadi bisa tahu kemampuan teman-teman aku, terus gimana mereka itu orangnya, jadi aku bisa lebih dekat sama mereka dan aku juga emang enjoy bagian-bagian kepanitiaan itu. Pertanyaan saya untuk Dava nih, kan kamu membahas tentang Skyfit nih. Kira-kira kalian ada rasa gimana gitu? Skyfitnya ada kurang, mungkin lintasannya terlalu pendek, kalau bisa apa ya? Mungkin ada sih Kak. Pokoknya tapi itu saya mau bilang Skyfit itu udah asik banget, udah bagus banget. Tapi ya of course nothing is perfect. Mungkin saya ada saran gitu Kak buat Skyfit. Jadi nanti ada yang namanya Red Cross Kak. Jadi dia satu siswa yang ngebantu orang-orang yang ketinggalan gitu Kak. Misalnya ada yang lagi sakit, atau ada yang ada yang jatuh gitu, nanti dibantuin sama dia, nanti demenin gitu Kak. Kalau dari Femi gimana? Ada tambahan nggak? Personally menurut aku itu juga udah lumayan seru dan emang bisa kadang kan karena lari terus jadi bisa nyanyi sama teman-teman dan bisa senam juga bareng teman-teman. Aku pengennya kalau senam itu lagunya yang agak gimana ya, yang Lebih asik ya? iya kayak nyanyi bareng gitu. Lagu-lagu lab ya, school doang. ya kayak gitu sih. Tadi kan kita nih ngomongin tentang OSIS MPK. Menurut kalian tuh, ini kan mungkin yang nonton belum tahu ya perbedaan OSIS MPK tuh apa sih? Menurut kalian gimana perbedaannya? Perbedaannya menurut aku sebenarnya bisa kelihatan sih dari tugasnya dan cara kerjanya. Kalau MPK itu sendiri lebih banyak dalam mengevaluasi kinerja OSIS dan bagaimana OSIS bisa bertanggung jawab atas program kerja yang dilakuin. Nah, OSIS itu sendiri mereka bakal bikin program kerja yang menunjang siswanya sesuai ya visi misi dari ketua itunya sendiri. Jadi OSIS yang bikin dan melaksanakan program kerjanya, lalu nanti Femi MPK bersama teman-teman MPK-nya dia yang bakal ngeevaluasi program kerja dan kerja kita. Kalau emang kita ada salah nanti disampaikan sama mereka. Oke, nih aku mau nanya juga nih, apa alasan Dava mau jadi OSIS dan juga sebaliknya? Kenapa Femi mau jadi MPK? Santai aja nggak apa-apa. Saya gimana ya? Aku kalau milih OSIS karena aku pengen mengadakan kegiatan-kegiatan yang fun, yang lebih inovatif dan kreatif gitu Kak. Makanya saya milih menjadi OSIS karena OSIS itu kan yang kembali lagi tadi yang membuat program kerja dan melaksanakannya gitu Kak. Kalau aku secara personally pilih MPK karena aku tadi sempat mention kalau aku lebih suka jadi orang yang berpengaruh tapi di balik layar, jadi nggak terlalu sering eksis. Nah, MPK itu kan memang nggak dibandingkan dengan OSIS, kerja di lapangan itu kan nggak banyak. Dan jadi aku juga pengen kayak begitu, dan juga karena menurut aku lebih pas jadi pengawas bukan orang yang kerja di lapangan. Oke, mungkin pertanyaan ini baru ya buat kalian, tapi program kerja apa yang bakal kalian adakan
pas setelah kita terjawab, kalian kan ada rapat kerja, kira-kira kalian mau program kerjanya kayak gimana nih? Kayak contohnya kita ada program kerja kayak ACEX, SOS gitu, acaranya gede. Menurut kalian acara gedenya apa selain kedua itu? Yang berbeda. Tentunya program kerja tersebut harus mengajak siswa untuk menjadi siswa yang lebih kreatif gitu kak, biar mereka juga bisa menuangkan ide-ide mereka dalam program kerja tersebut. Kalau Femi gimana Femi menurut kamu? Saya sebenarnya udah ada tapi Femi dulu deh kamu. Program kerja yang mirip ACEX gitu berarti ya? Gak harus mirip sih, kayak punya program kerja yang berbeda yang berdampak besar bagi siswa-siswi SMP Lab Sky. Kalau aku karena aku MPK yang seharusnya tuh kan mengevaluasi kinerja OSIS dan nerima aspirasi. Jadi sebenarnya aku dari dulu dari kelas 7 pengen banget ngadain kayak semacam form untuk aspirasi gitu, karena program kerja itu gak bisa berhasil tanpa partisipannya. Jadi harus sesuai sama apa yang disukai, apa yang ingin dilakuin oleh siswa SMP Lab School Kebayoran. Dan aku juga pengen biar ngajak teman-teman yang lain yang OSIS MPK juga ikut keluarin ide kreatif mereka. Ide-ide tersebut bisa juga nanti digabungin jadi satu program kerja yang besar gitu kak. Oke. Apa kira-kira strategi kalian untuk membangun solidaritas di antara OSIS MPK maupun angkatan kalian? Tadi kamu bilang kayak solidaritas itu penting banget. Nah, gimana strategi kalian? Ya, Seperti yang tadi aku bilang di awal, solidaritas itu penting karena itu dibutuhkan buat sebuah organisasi kerjasama, karena kita nggak mungkin kerja sendiri-sendiri. Jadi kerjasama tuh penting banget. Nah, cara buat ngebikin kerjasamanya itu perlu ada kayak sebuah kumpul atau gathering gitu bersama OSIS dan MPK juga. Jadi nanti kita boleh tuh misalnya kayak ngebahas tentang program kerja atau ngebahas tentang apa aja lah pokoknya, yang penting nanti mereka bisa menjadi lebih dekat gitu bersama menjadi lebih dekat sama satu sama lain. ya, sama harus ada pertemuan yang dimana tuh memang semua anggota itu komunikasi satu sama lain dan nggak ada yang ngerasa ketinggalan dari situ. Jadi kita mungkin bakal ada pertemuan yang emang harus semuanya setuju gitu dan mereka mau untuk ikut itu. Ini kan kalian bentar lagi bakal jadi pemimpin ya sebuah organisasi. Menurut kalian menjadi seorang pemimpin yang baik itu kayak gimana sih? Harus punya skill apa atau apapun yang menurut kalian gimana? Menurut aku seorang pemimpin itu harus mempunyai time management yang baik dan juga menjadi seorang yang disiplin. Kalau menurut aku seorang pemimpin yang baik itu adalah seorang yang bisa kasih empati dan ke teman-temannya dan bisa merasakan bagaimana rekan-rekannya, teman-temannya ngerasain tentang dirinya ataupun tentang kondisi sekitar, dan dari situ kita harus bisa ngajak teman-teman kita biar bisa adaptasi dan kalau ada masalah apa-apa harus dirangkul bareng-bareng. Harus bisa merangkul teman-teman. Ya. Mungkin dari saya pertanyaan pribadi ini, tapi menurut kalian apa kegiatan yang paling mempengaruhi hidup kalian? Mungkin kalian ada sebuah kegiatan pada masa lalu yang sangat menginfluence pandangan kalian sekarang. Mungkin kalian jadi pemimpin gimana? Mungkin ada contoh jadi pemimpin gimana coba? Jujur menurut aku yang paling influence aku itu ya dari OSIS MPK itu sendiri. Karena aku dulu juga MPK kelas dan karena itu aku juga lumayan sering untuk bertanggung jawab atas beberapa hal di kelas, dan dari situ aku juga mulai belajar gimana caranya mimpin suatu ya, yang paling kecil saat itu kelas, dan gimana caranya aku bisa mengatur hal itu dan hal ini beda-beda gitu. Sama juga seperti Femi, tapi aku ada satu waktu itu saat SD, alhamdulillah kan saya sebagai pelulus terbaik, lulusan terbaik. Nah di situ tuh saya pertama kali pidato di depan orang-orang. Itu deg-degannya minta ampun, tapi saya merasa tuh saya senang banget saat pidato di depan orang gitu kak, bahwa saya mau menunjukkan bahwa saya tuh bisa gitu kak. Jadi masuk ke SMP Lab School Kebayoran ini kan dikasih banyak banget opportunities sama sekolahnya untuk menjadi seorang pemimpin, gak juga orang pemimpin tapi seorang yang hebat yang bisa Yang berpengaruh.
Iya benar, yang seorang yang hebat dan bisa menjadi seorang yang berpengaruh gitu kak. Oke. Nih sebelum kalian apa sih kayak memutuskan untuk mau jadi caketum tuh kan pasti kalian bilang ke orang tua atau keluarga dulu. Itu reaksi keluarga kalian tuh gimana sih? Alhamdulillah orang tua saya dan juga abang saya mereka sangat support. Mereka merasa bahwa saya tuh bisa. Dan itu menjadi motivasi bagi saya bahwa saya akan membuktikan kepada mereka bahwa saya bisa. Kalau orang tua aku, alhamdulillah mereka nggak ada kayak rasa ragu dalam diri aku dan mereka percaya aku bisa dan bantuin aku selama jadi proses dari jadi caketum gitu. Nah, ini pertanyaan untuk mungkin adik-adik atau kakak-kakak yang lain, tapi kan kalian akan jadi caketum nih 2 hari lagi, sekarang aja tanggal 15. Kalian ngerasa gimana? Ada bangga, ada khawatir kalian bakal salah, atau kalian bakal sedih terharu gitu melihat senior kalian pergi, gimana? Campur aduk. Iya benar, ada positif ada negatif gitu kak. Ya tentunya kami merasa bangga, bangga banget bisa nerusin kepemimpinan kakak-kakak sekalian. Tapi juga ada rasa sedih gitu kak, ngelihat kakak OSIS sekarang turun gitu. Karena kita udah ada semacam apa ya, Bond, connection iya. dengan kakak gitu. Jadi melihat kakak sendiri ngerasa sedih, terharu, udah turun jabatan itu juga agak sedih buat kami juga. Aku juga sih senang campur sedih mau turun. Oke nih, kalau seorang ketua umum ternyata dalam endingnya tuh ada visi misi yang belum tercapai atau mungkin kayak sinya itu ada proker yang dijanjikan nggak bisa dia laksanain. Menurut kalian bisa nggak sih orang-orang itu tuh dibilang menjadi atau bisa nggak sih orang-orang itu tuh gagal menjadi pemimpin atau orang yang baik gitu? Enggak sih, menurut aku belum tentu bisa dibilang sebagai pemimpin yang gagal karena kita di sini jadi ketua umum itu juga masih belajar sebagai peserta didik juga dan memang nggak semuanya yang kita inginkan bisa kita capai dan mungkin memang itu yang terbaik. Jadi kalau menurut aku untuk visi misi mungkin bisa dicek kalau waktunya cukup dan juga untuk program kerja itu juga bisa dicek kalau misalnya memang sempat dilakuin ya lakuin aja sebisanya. Kalau yang koordinator, menurut saya tidak bisa langsung dibilang dia adalah seorang pemimpin yang gagal. Karena mungkin seperti yang Femi bilang, kita masih belajar, kita sama-sama belajar untuk menjadi seorang pemimpin gitu kak. Untuk belajar bisa berorganisasi. Jadi kalau memang dia membuat kesalahan ya gak apa-apa gitu, masih belajar juga kak. Kalau ada visi misi saya yang tidak tercapai, tentunya saya akan sedih gitu, bisa dibilang sedih. Tapi saya akan selalu bekerja keras agar hal tersebut tidak terjadi. Ya semoga memang itu tidak terjadi. Pertanyaan dari saya, menurut kalian apa yang bakal kalian lakukan jika misalnya nih kalian ada anggota yang mungkin bisa dianggap bermasalah atau yang mungkin kurang aktif lah di organisasi? Kira-kira kalian bakal apa aja ke mereka? Mungkin kalian bakal nasihatin, mungkin kalian bakal mentorin secara langsung atau gimana? Tentunya kembali lagi kita sebagai pemimpin harus bisa ngerangkul teman-teman kita. Jadi mungkin kita bisa ngomong sama orang itu gitu. Kita ajak gitu kak buat bekerja, bahwa dia juga penting gitu buat organisasi gitu kak. Semua orang punya perannya masing-masing dan misalnya satu orang spesifik itu tidak mengerjakan tugasnya berarti kan tentunya ada masalah, entah itu secara personal matter atau ada masalah juga di sekolah, di organisasi. Dari situ ya pasti aku mau coba cek dulu ke lingkungan sekitarnya, emang dia di kelas itu apakah emang diganggu atau memang ada masalah di rumah kah. Itu jadi kita harus bisa bantu dia biar dia bisa balik lagi menjadi seseorang yang emang kami udah percaya gitu. Oke, ini kan kalian ketum ya, mau jadi ketum nih. Kalau tiba-tiba di tengah jalan kalian gitu kayak harus fokus nih sama nilai akademik kan, akademik juga nggak kalah penting kan di sekolah ini. Kayak misalkan ada UH atau harus belajar, tapi kalian tuh di waktu yang sama harus
ada nyiapin sebuah event proker gitu. Terus si yang bersangkutan nih seksinya itu ada kerjaan lain gitu loh yang apa sih butuh banget bantuan kalian gitu. Kalian bakal gimana? Apa hal yang bakal kalian lakukan atau apa sih cara kalian mengatasi hal kayak gitu tuh kayak gimana? Seperti yang aku bilang tadi, seorang pemimpin harus mempunyai time management yang baik, Kak. Jadi ada yang namanya skala prioritas. Yang pertama, yang paling atas itu sesuatu hal yang penting dan mendesak. Di bawahnya satu hal yang mendesak tapi tidak penting. Di bawah lagi ada satu hal yang penting namun tidak mendesak. Dan yang paling bawah ada satu hal yang tidak mendesak dan tidak penting. Saya akan selalu mengutamakan satu hal yang penting dan mendesak, Kak, misalnya gitu. Misalnya ambil contoh, besok ada UH yang penting banget, misalnya UH matematika dan saya belum belajar. Jadi karena itu suatu hal yang penting dan mendadak, saya akan lebih mengutamakan itu. Jadi saya akan belajar, lalu tanggung jawab saya akan delegasikan sementara kepada kepala bidang saya gitu. Kurang lebih sama sih, Kak, karena akademik sendiri itu bukan sesuatu yang menjadi bukan berarti kita aktif di organisasi akademik gak penting gitu kan. Dan menurut aku kalau jika ada yang butuh bantuan aku secara personal, karena kan tugas aku MPK itu mengevaluasi ya, Kak. Jadi mungkin aku cuman bisa kasih saran-saran aja dan aku bisa percayakan ke OSIS buat pelaksanaan acaranya dan sama Kabid dan juga sekre aku. Sambung pertanyaan dari Askia, kalian kan pasti udah mau ketemu nih 2 hari lagi. Ada juga banyak dari teman-teman kalian yang mau jadi OSM ataupun yang mau jadi panitia kegiatan. Pasti mereka juga bakal sibuk dan sekalian juga ada masalah di akademik. Kira-kira kalian menyeimbangin antara dua-duanya gimana? Kita or our friends? Dari kalian seperti saran untuk teman kalian bagaimana? Oh iya, sekarang kan dunia tuh udah canggih ya, Kak. Ada yang namanya Gantt chart. Dia tuh bisa diketemuin di Excel lah, di Google, di mana gitu ada. Nanti itu bisa dipakai buat kita ngatur kegiatan kita, jadwal kita gitu, Kak. Bisa dibikin. Nah, nanti jadi kita tinggal lihat tuh, oh hari ini ada kegiatan, nanti kita lakuin. Terus besoknya nggak ada apa-apa, bisa istirahat gitu, Kak. Jadi terus juga yang tadi skala prioritas tadi akan saya sampaikan kepada teman-teman saya. Jadi tentunya karena ada panitia angkatan juga dari OSIS MPK juga mungkin ada program kerja, terus harus nyimbangin dengan akademik juga. Menurut aku itu bisa lihat dulu dari mana yang paling mendesak, yang memang seperti Dava bilang tadi. Dan karena biasanya nih kalau di lab school itu kalau misalnya ada kayak panitia angkatan itu mungkin memang masih ada UH, tapi untuk kayak ujian tengah semester itu biasanya diundurkan untuk tidak mengganggu juga, karena sistem kerja otak kita dan tubuh kita juga memang nggak bisa dipaksa kalau emang udah capek. Jadi saran aku buat teman-teman itu yang pasti yang pertama itu cek dulu kondisi tubuhnya, kesehatannya, jadi secara mental, secara fisik. Nah setelah itu baru harus mencari motivasi dari diri sendiri gimana biar bisa diatur waktunya, karena setiap orang itu pengaturan waktunya beda-beda caranya. Ada yang to-do list, ada yang mungkin emang sukanya misalnya di HP dibikin jadwal gitu. Oke. Aku penasaran nih sama kalian, mungkin yang teman-teman yang nonton juga mau lebih mengenal kalian. Aku penasaran deh, kasih tahu ke aku sama Izzy fun facts about kalian gitu. Apapun kayak hal yang menarik tentang diri kalian tuh apa sih? Ya mungkin kalian ada kayak cerita dari dulu yang lucu atau mungkin yang bisa inspirasi orang lain dalam menempuh impian mereka, gimana? Fun facts ya? Oh, aku kalau nggak tahu, aku hobinya tuh menyanyi gitu. Aku seneng banget nyanyi. Kamu kebetulan di Skyforce ya kalau nggak salah? Iya, aku di Exco Skyforce dan aku juga ikut band angkatan bersama teman-teman Sky Estrella.
Saya senang banget gitu kak bisa nyanyi sama teman-teman. Saya juga sebenarnya hobi berenang. Saya seneng banget. Aku seneng banget bisa ketemu air gitu. Aku seneng banget sama air. Aku juga zodiaknya kan Aquarius gitu. Waduh. jadi, iya, jadi aku suka banget sama air gitu. Fun facts tentang aku, sebenarnya ini nggak banyak yang tahu, tapi aku juga sebenarnya punya interest yang tinggi di musik, tapi aku emang nggak pernah pursue itu sebagai karir atau hobi sebagai minat aku, karena emang pada dasarnya aku udah ngelihat diri aku tuh sebagai penikmat aja yang suka musik gitu, suka nyanyi, suka dengerin musik, suka mainin alat musik, tapi aku nggak akan jadi itu sebagai sesuatu ya karir di hidup aku gitu sih. Itu banyak yang nggak tahu soal itu. Oke. Kan tadi Dava bilang suka nyanyi, boleh dong nyanyi apa gitu. Lagu apa aja? Lagu apa ya? Apa ya? Jangan dong. Mungkin bisa juga ya cerita-cerita dikit pas kalian mau ngeband rasanya kayak gimana, bisa cara nenangin diri, karena bisa juga loh nyanyi sama public speaking itu aslinya sama, karena kamu harus melakukan sesuatu di depan orang yang banyak. Gimana coba? Kalau nyanyi depan orang banyak itu pertama kali itu akan selalu deg-degan banget. Nanti kadang-kadang salah nada atau tiba-tiba suaranya voice crack gitu misalnya kak. Tapi lama-lama akan terbiasa kak. Juga nanti bakal ngaruh ke public speaking kamu. Nanti kamu misalnya awalan tuh deg-degan banget pas nyanyi, terus lama-lama kamu tambah santai. Nah berarti kan udah terbiasa gitu di hadapan orang banyak. Nah itu juga bakal pengaruh ke public speaking kamu di depan orang-orang. Jadi santai juga gitu kalau ngomong sama orang. Mungkin pertanyaan dari saya juga, apa saran atau mungkin pengalaman dari kalian yang dapat membantu orang mencapai mimpi mereka? Don't give up. Practice makes perfect, itu penting banget sama. Sama don't give up itu mungkin kayak klise, tapi emang bener gitu. Pada akhirnya pada suatu titik di hidup kamu tuh pasti akan merasa kalau diri kamu tuh nggak worth it tentang ini, dan kamu merasa kayak ya kurang deserve to receive it. Jadi jangan nyerah, maksudnya maju aja, karena pasti pada satu titik di hidup kamu nanti juga akan ada masa yang indah gitu, walaupun pada akhirnya juga datangnya lama. Kalau dari aku, kalian ada nggak sih harapan untuk diri kalian di masa depan? Harapan saya ya. Mungkin seperti kalian mau kuliah di mana, atau mungkin pursue S2 kalian di mana? Kayak mau di Inggris, mau di Jerman, kayak gimana? Pertama, tentunya aku pengen banget masuk SMA yang bagus. Nanti dari situ bisa tentunya ke kuliah yang bagus. Misalnya di Universitas Indonesia, nanti S2-nya bisa keluar negeri gitu kak. Aku sebenarnya pengen banget masuk SMA Lab Sky, itu salah satu harapan aku, dan juga aku pengen punya banyak pengalaman kayak magang gitu. Jadi aku pengen coba kalau misalnya SMA udah boleh ada kerja yang aku bisa kerja, aku pengen coba magang, dan juga pengen sering keliling dunia sih, jujur aja. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari kami, saya sama Skia selaku perwakilan dari SMPK Gasta. Kalian kira-kira ada yang ngerasa kita kurang nggak? Mungkin kita terlalu sering marah ke kalian, sering obrakin, sering gimana gitu? Kalian ngerasa gimana? Saya ngerasa tuh kalau marah-marah itu tuh sebenarnya tuh bentuk kasih sayang kakak ke kita gitu. Kalau kakak marahnya pasti kan ada tujuan, ada meaning behind it. Kalau kakak ngasih tahu sesuatu ke kita, pasti kan kakak pengen kita menjadi lebih baik daripada kakak. Saya bersyukur punya kakak senior yang ramah, baik, terus juga mau ngebantu kita menjadi seorang yang lebih baik. Kalau menurut aku, sebenarnya dari kakak Gasta ya udah cukup banget menurut aku kak, karena menurut aku kakak itu udah senioran terbaik buat angkatan aku, udah sering ngebantu kami, dan ya nggak membiarkan kami untuk
terlena begitu aja dengan tanggung jawab kami. Menurut aku kakak itu senioran terbaik. Makasih banget ya. Tapi emang bener Kak, nggak bohong. Ya mungkin sebagai penutup aja, ada nggak sih hal yang mau kalian sampaikan kepada teman-teman yang menonton video ini, apapun? Atau mungkin ke kami juga jadi senior kalian, mungkin kalian ada saran kita bisa gimana di masa depan gitu. Jangan dingin sama kami Kak. Iya. Kami akan selalu minta terus bimbingannya sama dukungannya buat ke depan. Kami berharap kakak bisa ngajarin kami satu hal-hal yang we don't know about yet gitu. Pada masa jabat kami, jadi jangan lose kontak sama kami Kak. Maksudnya kami harap kakak bisa terus Solid terus. ya, bimbing kami terus juga dan selalu menganggap kami jadi junior kakak yang ya. Buat teman-teman, kalau ada yang capek siapa mereka yang nonton, kita solid terus ya. We fight together. Terus kita mencapai tujuan kita bersama-sama gitu. Tolong bantu kami semua dan aku harap kita bisa jadi OSIS MPK yang membekas di hati guru-guru. Amin. Terima kasih banyak ya Dava, Femi udah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast pertama Gasta. Kalau dari aku sukses buat kalian semua karena bentar lagi kalian menjabat, terus jaga amanah kami ya, bisa agar bisa menjalankan tugas-tugasnya sampai setahun ke depan dengan baik. Kalau mungkin dari saya itu selalu mikirkan diri sendiri daripada orang lain. Maksud saya dari itu, kamu harus lebih memikirkan untuk kebaikan kalian. Seperti kalian mau melakukan sesuatu dengan teman-teman, tapi kamu juga harus pikir kamu dapat apa. Mungkin kamu bisa lebih sama teman, bisa dapat kenalan gimana gitu. Sama yang terakhir itu yang penting jangan lose kontak juga sama kami. Sering ngobrol-ngobrol juga ya. Kalau kalian perlu apa-apa bisa ngomong sama kami kok, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton podcast kita. Dan sekian aja dari kami semua. Terima kasih semuanya. Dadah. Bye. Dadah, sampai jumpa. Sampai jumpa.